Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang bersio kambing dengan tema sio kambing di tahun kelinci air. Tapi seperti biasa sebelumnya, aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang bersio kambing. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang bersio kambing. Ambil yang baik, buang yang buruk, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Nggak lama-lama, langsung kita mulai ya. Sio kambing di tahun kelinci air. Aku akan langsung membukakan beberapa buah kartu ya. Kartu yang pertama Judgment ya. Lalu ada The Star. Lalu ada Two of Cups. Lalu ada Eight of Cups. Ada Ten of Swords. Ada Nine of Wands. Dan ada Five of Cups ya. Oke. Aku akan menjelaskan. Jadi pada tahun kelinci air ini, sio kambing itu akan lebih banyak mengintrospeksi dirinya, mulai ada kesadaran diri dalam segala hal yang pernah terjadi baik saat ini maupun sebelumnya seperti itu. Jadi sio kambing ini mulai bisa untuk mengolah dirinya, menilai gitu kan, mana baik yang mana buruk, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, seperti itu ya. Dan sio kambing juga positif sekali gitu loh untuk melakukan perubahan-perubahan ya dalam kehidupannya. Jadi dia berubah menjadi seseorang yang mungkin ya gitu pada sebelumnya itu lebih banyak karena memikirkan efek dari suatu hal ya, terlalu banyak berpikir, jadi mengakibatkan sio kambing ini banyak berpikir hal-hal yang negatif atau tentang buruknya suatu kejadian atau suatu masalah atau suatu hal yang menjadi tujuannya seperti itu. Jadi ketika dia punya tujuan ya, dia lebih memilih untuk memikirkan hal yang negatifnya dulu lah gitu kan. Apa nih kira-kira gitu, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau begini gitu. Jadi banyak ketakutan atau kekhawatiran dalam dirinya tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin ya itu sebagai pengalaman dari masa lalunya ya. Tapi tahun ini sio kambing ini sudah bisa mulai berpositif thinking. Jadi full of energy ya, full of power ya, untuk berpositif thinking dan bisa melihat segala sesuatunya itu gitu kan. Nanti akhirnya bagaimana? Jadi dengan dia mulai berpositif thinking gitu kan, intuisinya juga mulai berkembang ya. Kemudian dia bisa mulai gitu menilai bahwa sesuatu yang dia sedang kerjakan atau lakukan itu benar atau tidak, seperti itu ya. Mulai maju ke depan ya dan meninggalkan semua hal-hal yang buruk ya. Dia merubah dirinya menjadi jauh lebih positif lagi, tidak hanya pikiran dan perasaannya saja gitu, tapi dari tingkah lakunya juga seperti itu ya. Intinya adalah tahun kelinci air ini adalah terisi dengan hal-hal yang positif dan mempositifkan diri untuk sio kambing ya. Sio kambing juga seseorang yang full power ya gitu, tahan banting juga di tahun ini ya. Dia ketika dia menemukan masalah atau apapun itu, dia akan kuat menghadapinya. Dan jangan takut karena banyak sekali hal-hal baik atau kebaikan yang datang
pada kamu di tahun ini ya. Kebaikan itu bisa berupa apa saja ya gitu. Bisa berupa orang-orang sekitar atau mungkin materi juga seperti itu. Dan kamu mulai juga bisa menerima kondisi diri kamu sendiri ya apa adanya yang mungkin selama ini ada tidak penerimaan diri ya, mungkin hasil dari membandingkan diri dengan orang lain seperti itu. Sedangkan pembanding diri itu adalah diri sendiri sebelumnya dan yang akan datang ya, seperti itu. Jadi nampaknya tahun ini tahun yang penuh perubahan diri bagi kamu yang bersio kambing. Dengan perubahan diri kamu itu, maka hal-hal kebaikan itu akan datang, rezeki gitu kan, orang-orang yang menyayangi gitu, dalam hal keuangan juga, kesehatan juga gitu kan, karir juga, itu akan menjadi semuanya positif seperti itu ya. Oke, kartu berikutnya untuk sio kambing. Sio kambing tahun kelinci air ya. Sio kambing tahun kelinci air. Ada Spirit of the North ya. Ada Karmic Debt. Ada Spirit of the East. Ada Warrior Woman. Ada Thunderstorm. Ada Abundance. Dan ada You Are Sacred ya. Oke, untuk kamu yang bersio kambing ya, nampaknya keputusan yang sudah kamu ambil ya atau akan kamu ambil di tahun ini adalah keputusan yang memang benar-benar tepat sesuai dengan jalan atau sesuai dengan perjalanan yang memang seharusnya kamu jalani seperti itu ya. Walaupun di sini ada tahun ini ada sedikit masalah ya mungkin dalam kehidupan kamu dan bisa jadi itu adalah sebagai hasil pembayaran karma kamu juga apabila kamu memiliki karma yang buruk ya mungkin ya masalah yang kamu hadapi adalah sebagai hasil dari proses karma kamu juga seperti itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Ketika selesai pembayaran karma itu gitu maka kamu akan memulai sesuatu yang baru lagi ya gitu kan. Sesuatu yang baru yang bagaimana? Ya itu ada sebuah kelimpahan dalam kehidupan kamu ya, tapi kamu harus melalui sebuah proses atau sebuah perjalanan ya. Ketika kamu pun memiliki sebuah karma yang baik ya gitu, maka tahun ini pun kamu akan ditambah atau dilebihkan lagi ya dalam hal kelimpahan dalam segala bidang ya, mau itu karir kamu, keuangan kamu seperti itu, orang-orang yang mencintai kamu, sahabat-sahabat kamu gitu kan, semua masalah kamu yang dengan jauh lebih mudah untuk terselesaikan seperti itu ya. Tapi tahun ini kamu juga butuh banyak perjuangan ya, perjuangan yang memang tidak main-main untuk merubah diri kamu sendiri, mempositifkan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena itu adalah kunci dari kesuksesan atau kelimpahan yang akan kamu dapatkan di tahun ini ya. Dan ada banyak hal juga dari proses kamu itu gitu ya, yang mana kamu itu bisa mengetahui hal-hal yang memang selama ini tidak pernah kamu sadari, talenta-talenta kamu ya gitu, kemampuan-kemampuan kamu gitu kan, yang akan kelak kamu ketahui setelah kamu berusaha untuk mempositifkan diri atau berpikir yang positif ya, seperti itu. Ya tidak lepas dari sebuah perjalanan masa lalu juga ya gitu. Kamu harus bisa merubah diri kamu sendiri
dari yang sebelumnya mungkin ada langkah-langkah yang kamu ambil gitu, jangan kamu ulangi lagi di tahun ini, seperti itu ya. Jadi maksudnya ketika kamu mengulang lagi, maka kamu mengulangi pola yang sama terus menerus gitu kan. Jadi tidak ada sebuah way out nantinya, atau kamu akan berputar-putar di situ terus gitu tanpa ada perbaikan dalam bidang kehidupan kamu, seperti itu ya, Shio Kambing. Oke, kartu berikutnya. Shio Kambing di tahun kelinci air. Shio Kambing tahun kelinci air. Di sini ada Capricorn, ada Pallas Athena, ada Ascendant, ada 8 House, dan ada Heal ya. Nah, di tahun ini juga ada proses healing ya untuk kamu gitu kan, pembersihan diri kamu, jiwa kamu dari hal-hal yang negatif ya, dan mengisinya kembali dengan hal-hal yang positif pastinya ya. Dan ada sebuah rahasia-rahasia yang terungkap baik dalam diri kamu sendiri gitu, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada mungkin kemampuan-kemampuan kamu yang selama ini belum kamu sadari ya, talenta-talenta kamu, dan kamu akan menemukan itu ya. Dan kemudian semua itu tidak serta-merta ya gitu loh, hanya kamu membersihkan lalu kamu langsung mengetahui tentang diri kamu sendiri, tidak serta-merta seperti itu. Jadi ada proses berpikir. Kamu di tahun ini diminta untuk lebih banyak berpikir atau memikirkan atau mengurus energi pada pikiran kamu ya pastinya, tapi untuk hal-hal yang positif ya, jangan kembali lagi ke hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena tadi kan sudah melalui proses pembersihan diri ya, seperti itu, dan mengisi dengan hal-hal positif, lalu berpikir juga yang positif, dan lebih banyak menggunakan logika lah, intinya seperti itu ya. Tapi bukan berarti tidak ada keseimbangan tetap, cuma kamu diminta untuk lebih banyak menggunakan logika kamu dengan semestinya, seperti itu ya. Yang mungkin selama ini kamu lebih banyak terbawa perasaan ya, atau menggunakan perasaan. Nah, di tahun ini kamu lebih meningkatkan mungkin dalam hal logikanya kamu ya, dalam mengambil keputusan, mungkin seperti itu, dalam menghadapi kehidupan kamu sehari-hari, seperti itu ya. Ada sebuah fase kamu memasuki babak kehidupan yang baru ya. Tadi setelah kamu membersihkan semuanya, kamu memasuki babak yang baru lagi dari kehidupan kamu. Tapi hati-hati, tinggalkan semua hal-hal yang negatif yang pernah kamu lakukan sebelumnya, karena itu tidak membawa keuntungan atau keberuntungan untuk kamu ya. Dan di tahun ini ada sebuah pencapaian ya gitu. Sebuah pencapaian maksudnya ada sebuah keberhasilan atau sebuah kelimpahan dalam kehidupan kamu dalam bidang apapun itu ya. Bisa jadi mungkin materi ya, bisa jadi mungkin kasih sayang juga, seperti itu ya. Intinya adalah setelah kamu berhasil membereskan semuanya, ada sebuah kelimpahan atau pencapaian dalam kehidupan kamu. Atau bisa juga kamu yang sedang berusaha gitu kan, atau kamu yang sedang bekerja, dengan kamu yang merubah pola kamu dari negatif menjadi seseorang yang positif ya gitu, akan ada sebuah pencapaian atau goal yang tercapai dari itu, seperti itu. Oke ya, Shio Kambing. Sekian dulu untuk kamu, Shio Kambing, di tahun kelinci air.
Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka aku akan pilih salah satu, lalu aku buatkan video dan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.